Iya, ada di Waringin Bu, di SMP Waringin itu ada slip angklung. Iya, makanya itu harus diamankan yang di Waringin. Saya mau minta Di Bintang Laut. di Bintang Laut itu ada tulisan Bapak. Itu untuk di museum bagus kayaknya. Itu di Waringin. Alhamdulillah tuh Waringin bisa ketemu. Sekarang hari ini seperti itu langsung karena udah terlambat. Coba ini anak-anak Padaeng duduknya di depan sama saya. Enak biru. Oh iya. Ayo mama kamu sekali. Bibi. Ini acaranya kan acara bersenang-senang, ya. Jadi nggak akan resmi bahasa juga enak. Jadi ini mama saya sama tante saya panggil mama juga. Cuma pengen supaya mama cerita, sama mama Ikin cerita. Angklung ini kan Abah Padaeng itu dulu membuat tahun 1938 eksperimen dan berhasil membuat angklung yang kromatis diatonis. Nah, masa-masa waktu waktu apa itu bikin itu suasana Kuningan kayak apa? Kira-kira kehidupan di rumah kayak apa? Sementara punya bapak pemusik, terus anak-anak kan katanya main band juga. Coba cerita. Tahun 38 saya belum lahir, jadi saya tidak fokus apa yang saya lahir tahun 41. Kita dua-dua tinggal di rumah nenek, itu semua rumah nenek. Dan pada itu guru olahraga dan guru menyanyi sekolah saya sendiri. Kita sebenarnya kemudian dia itu mengalami di kelasnya itu anak-anak itu sering bolos, mampir, waktu nyanyi dia ada yang nangis, ada yang nangis, dia pikir saya harus bagaimana supaya anak-anak itu senang, karena dengan diiringi piano tidak berhasil karena tetap anak-anak harus nyanyi. Lalu dia pikir ada sesuatu yang bisa dimainkan dengan menyenangkan. Terus pada waktu kecil dia main angklung yang 5 orang yang nyanyinya rebutan angklung. Kemudian dia bisa semakin dia cari gimana bisa bikin angklung. Kata ketemu lah Pak Raja yang rumahnya ada di Jogja tapi sebenarnya dia belajar nyetem angklung zaman dulu itu kan diatonis. Kemudian dia bikin karena sudah nyetem dia bikin yang dia ada menjadi perempat atau diambil namanya. Jadi main angklung di acara panduan. Sesudah itu karena di sekolah itu nggak boleh angklung, jadi di waktu itu sedikit ya. Terus tapi lama-lama main angklung itu sampai ngajar anak-anak sampai itu kan belum main di sekolah. Satu waktu di Kuningan ada terjadi pada waktu itu terkenal dari museum
bagi anggur itu ke sekolah-sekolah karena jadi sekolah itu yang pertama dia minta murid-murid SMP 2 kita. Iya benar. SMP 2. Saya itu. Oh, nah itu saya ikut. Kita kan dalam pelajaran itu dipinjam anak-anak. Tidak semua kelas, tidak di beberapa kelas, dari itu masuk, kemudian lama-lama berkembang. Dari sekolah-sekolah di atas, sekolah saya sampai SD dikasih gratis, lama-lama kagak terlalu banyak, saya dulu kagak bisa SMP 2. Akhirnya juga pas main dari mana-mana dari Ambon juga. Seterusnya bisa. Jadi pada sebenarnya ingin mengajarkan angklung itu untuk pendidikan. Istilahnya apa dari 5M, 5M, parah ya dari 5M. Mudah. 5M, mudah, murah, meriah, Mendidik. Mendidik masa. Nah, mendidik masa. Jadi itu sebenarnya utamanya bisa mendidik karena kita anak-anak itu harus saling menghargai. Kita main ini, jadi jangan menghargai pikiran masing-masing. Masal tentunya. Sesudah itu jadi di Bandung, SMP, di mana-mana anak itu pada karena diperlukan banyak dan membuat angklung itu harus dari bambu yang dipotong ada waktunya, itu waktunya hanya 2 minggu waktu menjelang musim kemarau. Jadi di situ tidak ada terlalu binatang kan gitu ya. Dengan terbantu angklung di bawah dikucurkan. Memang tidak kena buku kalau sekatnya mungkin itu tidak dipakai ya bersama yang membuat angklung. Jadi saya lihat di situ ada yang kena itu sebab harus dalam waktunya. Yang dibuat ada juga alutsista yang dibuat oleh pegawai setianya Padae itu tidak kena dan tidak bisa sebenarnya ya kecuali kalau keluar negeri di tempat udah itu sekali itu biasa karena terlalu sering. Makasih ya. Mungkin ini Mama Itin cerita kan keluarga di rumah dulu main band anak-anaknya sama tetangga kok harus bisa begitu yang waktu kita kecil sama bapak saya diajarin main mandolin. Terus yang saya ingat waktu itu PBB atau Bapak juga mengadakan contoh atau apa. Dan kita itu anak-anak dengan teman-teman kita main mandolin. Dari keluarga terus terang saja saya tidak pinter memainkan apa-apa, tapi kalau angklung sejak waktu saya kerja di Hotel Indonesia main angklung, waktu saya kerja di perusahaan lain main angklung. Kalau saya orang Amerika pengen main angklung, ya udah saya setujui, saya kayak mimpin angklung gitu aja pakai partitur nanti tinggal nunjuk-nunjuk gitu. Jadi sebetulnya saya tidak ahli main apa-apa, tapi kakak saya ini sering pintar main piano, adik saya pintar main biola, hanya saya yang tidak. Waktu itu saya sekolah SDKP, rumah kita dari Mangga. Mungkin karena saya sekolah di SDKP, bapak saya itu kalau bikin kopi jurumnya saya, bikin nasi goreng harus saya. Mungkin enak nasi goreng dengan kopinya. Pak angklung itu sebelum dibikin harus dicuci. Bagian saya mencuci. Mungkin kalau saya nyuci bersih. Adik saya yang bungsu nggak pernah disuruh apapun. Kakak saya pun kayaknya 3
tidak di sini. Tapi saya bagiannya. Jadi kenangan setiap tempel ke saya, bagaimana bapak saya saat aku itu. Itu aja. Oke, di sini ada kalau hadir ada yang musik juga kan. Artinya ini kan dia kan terlalu banyak ya. Artinya angklung itu mungkin sangat mudah, salah satu alat yang termudah di dunia. Dimainkan oleh orang yang nggak bisa musik bisa. Tapi kita setuju karena ada kodenya. Karena ada kodenya, tapi orang yang paling nggak bisa akan merasakan efek musik yang luar biasa, yang lengkap ya, sehingga merasa oh ini jago. Tanggung jawabnya kecil, tapi kalau dia salah, yang lain terganggu. Jadi ada kekompakan, ada solidaritas, itulah mungkin ajaibnya angklung. Terus ini saya cuma ngomong terakhir aja. Tahun 1938 itu kalau ada yang ingat, itu waktu itu kan belum ada Indonesia, tapi kita masih Netherlands India. Nah itu tim Netherlands India sepak bola football itu masuk Piala Dunia 8 besar. Untuk pertama kalinya dan sampai sekarang nggak pernah. Indonesia. Mungkin itu yang membuat kakek saya itu merasa ini harusnya sebuah alat yang bisa keluar negeri nih. Main bolanya udah sampai, karena mainnya finalnya di acara series perempat final itu di Prancis, kalah dengan Hongaria. Tapi orang Indonesia ke sana, mungkin musik juga bisa. Saya rasa mungkin nggak tahu ya, karena nggak hidup di masa itu, mungkin di koran-koran atau ternyata dunia ini luas dan orang Indonesia bisa punya prestasi. Siapa tahu itu jadi semangat untuk bikin eksperimen kita nggak tahu. Hari ini cukup. Pak Esa dipanggil. Pak Esa yang terhormat, penerusnya, silakan ke sini. Karena di sini saya nah ini Pak Esa ini adalah yang sudah pada kenal, akan memimpin kita semua untuk bermain, bergembira bersama, berangklung ria. Nah saya tuh ingin nanya Pak Esa tuh sebetulnya apa sih ininya apa? Atau kalau misalnya apa sih semangat passionnya di angklung? Kan banyak alat musik lain, kenapa mesti angklung gitu? Satu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya senang dengan angklung itu. Kebetulan saya rumahnya dekat dengan sama Rumah Bujo. Dulunya sih saya tidak berniat untuk bermain angklung, tidak tahu main angklung. Diajak sama kakak, sama teteh, sama mama, diajak main ke bermain angklung Bujo, sama Rumah Bujo. Dia lihat kayak asik. Nah dari sana mulai-mulainya saya suka bermain angklung gitu. Di tahun 1993 ya ikut main dulu, lihat dulu karena lihat ada kecil dulu, saya melihat anak kecil yang dulu kok bisa bermain angklung. Nah itulah saya membangun diri bermain angklung. Saya masuk ke Sawang Bojo itu dari tahun 1994 belajar, nah, sampai sekarang alhamdulillah Bapak itu. Makanya senang ya Pak. Keduanya bisa melestarikan budaya Indonesia terutama Jawa Barat dari Bandung. Musik tradisional seperti itu. Mengakui dunia itu. Insya Allah Bapak. Dan mendidik generasi penerusnya. Insya Allah. Jadi gembira. Mungkin udah cukup ya kita ya mau langsung berlatih, bermain, bergembira. Jadi terima kasih Pak Esa, Mama. Kita mulai bergembira.
Baik, kalau diskusinya sudah selesai. Kita lanjut lagi dengan melihat sesi pemilihan singkat dari konflik yang akan dipandu oleh Pak Isa. Boleh teman-teman kami bantu share akunnya. Di sini kita akan menyaksikan pertunjukan sebentar dari Korpi sebagai untuk mencontohkan saja kalau sebenarnya memang akun ini adalah akun yang tidak dipelajari, jadi kita disampaikan dan sekiranya kita membelajar seperti apa. Nomor 4 siapa? Saya. Ibu. Kedap. Nomor 2. Siapa nomor 2? Ibu Sylvia. Ibu Naska. Nomor 8. Saya nomor 8 juga. Nomor 8. Cek foto dulu aku. Gimana? Sudah. Ini Nomor 1. Sebagainya mungkin kapan-kapan baru ada. Kalau ini saya pengen ini sudah agak banyak yang Ibu ya, saya Hardi di Kebumi, saya dekat sama Pak Obi, Bu. Pak Obi, Pak Edi, Pak Obi. Ada ini, Bu. Tahu tadi apa Ibu ya, tadi saya minta izin. Jadi penelitian saya itu mau digitalisasi. Nanti angklung Balai ini yang dikumpulin, nanti dimainkan secara digital sama yang orkestra. Gitu ya. Dia tadi sudah ada di sana. Ya ada di Waringin, Bu, dia sudah Waringin itu ada silip angklung. Iya, makanya itu harus diamankan yang di Waringin. Saya mau minta di bintang laut itu ada tulisan Bapak. Itu untuk di museum bagus kayaknya. Itu di Waringin. Ibu yang nanti saya minta waktu nanti. ya ngobrol. Iya kan? Ya, dirinya itu.
dari Bupati sudah dapat semua. Ada yang belum? Kalau ada yang sudah dapat, mohon dibagi untuk dulu. Sama pelatihan Bis pernah ningali si Ali nyen Galung. oh ini Oke. Ya, untuk pengembangan bagus. Iya. Pak saya kan beri murid ya Baik, saudara, kita akan menyaksikan penampilan dari Bupati. Terus nanti untuk peserta pun akan diberikan waktu untuk mobil rumah persiapan. Seerjo Mohon izin Bapak Ibu, buat sekarang kita akan melakukan, kalau dulu sih belajar angklung itu pakai partitur dulu. Nah sekarang kita akan mencoba metode yang mungkin disebut lebih mudah dulu, metode sensor atau pakai kode tangan. Kita mulai aja Ibu ya. Sekali lagi Bu, kodenya berapa? 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18. Sudah siap Ibu? Baik.
pulang kan, Bapak Ibu